belakangan ini kurang lebih 1 tahun, kok huru-hara banget sih gitu, kok nyinyir banget sih, kenapa ya? Jadi semua itu ada sebabnya. Dulu itu mungkin kalau mau di flashback 2 tahun yang lalu, mungkin Niki itu nggak seperti ini gitu. Kenapa Niki jadi seperti ini? Karena story-nya ada. Waktu Niki hamil dan Niki harus memutuskan bercerai lagi, di situ udah banyak banget cobaan. Kayak Niki hamil, tiba-tiba dibilang pura-pura hamil, terus lagi hamil dibilang katanya nanti beranak di penjara. Ada lagi orang banyak banget ngelaporin Niki ke polisi, which is itu juga orang-orangnya juga nggak penting sebetulnya untuk Niki ladenin gitu. Cuman Niki tuh manfaatin waktu aja gitu kan. Oh oke, dia lagi cari gara-gara nih. Dengan cari gara-garanya mereka, kalau Niki ladenin, Niki dapat apa ya? Oh ternyata ada income-nya. Jadi itu sebenarnya dibilang rugi-rugi banget juga enggak, dibilang enggak rugi juga ya. Jadinya mereka juga secara nggak langsung bisa jadi ikut terkenal gitu kan, yang tadinya pada nggak verified pada verified ya kan. Part of donasi juga jadinya ya, itu donasi yang tadinya followersnya dikit banget sekarang jadi lumayan gitu. Jadi ya take and give aja sih sebetulnya. Oke. Ya. Itu part of donasi sih Kak sebenarnya. Donasi nggak pakai Kak, akun lo bentar tendang lo. Iya benar. Anakku juga 3, Kak, mohon maaf, anakku 3. Nggak ada masalah, makanya ngomongin anak 3 gitu. Niki, sebenarnya nih kalau misalnya apa batasan yang kayak misalkan udah mulai batasan kayak lo ngerasa keganggu? Maksudnya kayak orang-orang kan banyak yang ngatain apa segala macam. Cuman kapan saat apa atau batasan apa akhirnya kamu bereaksi gitu? Kayak kalau udah menyangkut masalah anak sih itu. Oke. Kalau masalah anak, kalau misalkan bilang gini, anaknya tiga-tiganya bapaknya beda gitu. Lah emang iya gitu. Kok pusing amat? Yang di sini aja nggak pusing gitu kan. Terus ada lagi yang bilang anaknya anak haram gitu. Buat Niki nggak ada yang namanya anak haram. Suatu anak itu dibuat atas dasar suka sama suka, ya kan. Kalau jadi sampai terjadinya anak ya berarti bukan anak haram walaupun tidak ada status pernikahan. Nah, itu yang Niki sangat sayangkan sama orang-orang sini sih sebetulnya. Dengan Niki yang menikah aja kadang-kadang masih ada yang bilang anak haram gitu. Terus ya banyak lah ya dibilang. Berarti batasannya pada saat orang-orang udah mulai ngomongin anak Niki gitu ya. Oh iya dong, karena sebagai seorang ibu single parent memperjuangkan anak itu nggak mudah. Apalagi Niki sendiri, cari uang sendiri, apalagi udah yatim piatu. Kalau masih ada orang tua sih, mungkin Niki masih bisa titip anak ke orang tua gitu kan. At least pikiran Niki nggak akan terganggu, anak Niki udah makan belum ya segala macam kalau sama orang tua. Tapi kan sayangnya Niki nggak punya orang tua. Jadi kalau Niki kerja masih aja terganggu pikiran Niki gitu. Anak Niki lagi ngapain ya? Kira-kira udah dikasih makan belum ya gitu. Oke. Nah Niki kan sebenarnya kan kalau misalkan di dunia dunia seni gini udah berapa tahun dari yang awal? 10 tahun kurang lebih. 10 tahun. Nah itu untuk menjaga 10 tahun sampai sekarang tetap. Biasanya kan kalau misalkan jam-jam sekarang mungkin gampang naik gampang turun. Kalau sekarang betul. Apa kuncinya? Kalau misalkan menurut kamu kenapa kamu masih bisa bertahan dan kenapa kamu masih bisa kedengeran dan kenapa kamu masih bisa dicari? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sangat gampang, dan memang rata-rata kan artis zaman sekarang ketika dia sudah masuk penjara atau kena kasus nih contohnya, pasti tenggelam kan? Pasti tenggelam, bener nggak? Main bareng. Iya kan? Pasti tenggelam, pasti hilang namanya, redup, nggak ada lagi muncul di TV. Nah, kenapa Niki sebaliknya? Masuk penjara udah, ya kan? Dikeroyok orang rame udah. Tapi kenapa masih ada di TV? Off air-nya kenceng, bisnisnya jalan. Nah, itu dia. Pertama, Niki tuh tetap harus jadi diri Niki sendiri. Mau Niki dimusuhin orang kek, mau Niki nggak punya teman, itu buat Niki nggak jadi satu kesusahan untuk hidup Niki. Yang penting Niki nggak ditinggalin sama anak Niki sehat, keluarga Niki sayang sama Niki, itu udah paling utama gitu. Nah, kenapa Niki bisa masih terus dicari di TV atau segala macam? Ya mungkin orang cari keunikan di diri Niki gitu yang biarpun Niki dilaporin polisi masuk penjara juga orang ya senang-senang aja, malah ketika keluar dari penjara ditunggu dan ada program lagi gitu. Betul. Jadi how you react juga sebenarnya membawa dia sampai di sini. Iya, benar. Aku bilang apa? Kan Niki ini self love-nya tinggi. Jadi dia lancar juga ya sih. Lancar. Dan gini loh, kita tuh sebagai artis sebenarnya harus tahu kapan kita harus bereaksi,
kapan kita harus diam. Kadang-kadang kan orang nggak paham sama hal-hal yang kayak begitu gitu. Semuanya disikat-sikatin. Kalau Niki enggak, Niki ada timingnya dan Niki punya tim khusus manajemen untuk huru hara tuh ada gitu. Jadi ketika Niki mau huru hara, Niki tuh pasti meeting gitu kan, meetingin. Gue mau ngeluarin ini ya. Ini kira-kira bagus nggak? Nanti di-create segala macem. Tapi bukan settingan. Kalau settingan kayak ribut sama orang tuh nggak pernah. Tapi Niki menyeting diri Niki sendiri gimana caranya supaya kehuruharaan Niki itu tidak membuat orang jadi risih atau gimana gitu. Itu ada timnya. Pokoknya nggak berarti udah ada timnya juga gitu. Iya, semua harus ada. Iya, oke. Tapi kalau misalkan ini sebenarnya gue keluar nih kalau misalkan dari pekerjaan seni. Cuma pengen tanya, kalau misalkan komen-komen gitu, apakah ada juga yang kayak yang ini nih kayaknya patut ditanggepin gitu? Oh iya, sebagian ada. Sebetulnya Niki sih sudah megang beberapa netizen yang memang sudah Niki laporin, tapi memang belum Niki jalanin gitu. Supaya bisa, jadi gini, Niki tuh punya tim, Niki punya orang tim Pasti polisinya udah ada. Datang lagi, pasti ada netizen lagi. Niki tuh punya tim IT. Pokoknya asal jangan pakai akun fake. Itu bisa dicari alamatnya, RT RW-nya, nama ibu lengkapnya, tinggal di mana, nomor handphonenya berapa, itu bisa dicari. Asal jangan pakai akun fake. Dan Niki udah dapet tuh 10 orang yang memang Niki sudah laporin juga, memang tapi Niki belum jalanin. Ya itulah kadang-kadang, ya Niki sih no wonder ya kalau misalkan negara Indonesia tercinta kita ini bisa dibilang negara miskin juga. Ya karena kita punya netizen yang menurut Niki ya susah juga untuk dibawa untuk ke kehidupan yang lebih kaya gitu. Tapi sebenarnya sih kita di sini di Yayasan Kita Turut Andil ini ini kan sekarang road to acara kreasi. Jadi kita sebenarnya pengen banget sih ngerubah satu saat nanti. Gue nggak ngerti sih kapan. Tapi kayak lifestyle-nya jadi kayak kita live music atau apa segala macam itu tapi menjadi part of the donasi gitu. Makanya sekarang kita pengen ngajak Niki juga kan ngobrol di sini karena kan kamu kan pengikutnya banyak banget. Apapun yang kamu lakukan kayak orang-orang juga pengen ikut gitu. Mendukung selalu. Jadi gini, Niki tuh selalu mendukung yang namanya kreasi atau urusan musik atau urusan amal-amalan. Jadi dulu Niki pernah ikutan juga yang namanya apa tuh yang Jawa-Jawa itu yang jadi wayang. Kita juga wayang. Bukan. Yang dulu ada juga yang di Taman Mini itu juga acara amal yang sama si kakak kembar itu tuh lupa. Itu juga Niki ikutan gitu. Memang dari dulu kalau untuk urusan yang namanya amal gitu atau membuat hati orang karena senang gembira tuh Niki senang. Ya, karena banyaknya follower Niki kan bisa digunakan untuk membawa mereka ke arah yang lebih benar seperti tadi yang Niki bilang kali aja kalau Nikinya jadi misalnya ikutan gini mereka juga kayak netizen ini juga ikutan menjadi lebih terbuka otaknya gitu kayak misalkan sekarang lebih menjaga budaya dan mudah-mudahan jadinya manusia-manusia Indonesia generasi berikutnya bisa lebih. Jadi kita kayak anak-anak kita nanti pas udah gedean kayak lingkungannya udah bagus gitu ya. Gitu. Terus kemarin aku juga lihat Kak Niki ini ya bagi-bagi APD, masker, sanitizer segala macam. Nah, aku mau tahu dong dari Kak Niki tuh arti dan makna berbagi tuh apa sih? Gini, kalau Niki kan memang hidup bukan langsung kaya gitu kan. Papa mama Niki pun dari orang yang sederhana, tapi dia memperkayakan dirinya sendiri dengan bekerja, nggak lupa juga dengan doa gitu. Ketika Niki melihat orang-orang kesusahan di sekeliling Niki, terus Niki merasa sekarang diri Niki mampu gitu. Kalau cuma untuk ngeluarin uang 200-300 juta untuk membantu orang itu buat Niki tutup mata. Kenapa? Karena Niki tahu kesusahan mereka yang mereka alami. Niki pun pernah berada di posisi seperti itu. Makanya Niki menghargai segala jeripaya yang Niki lakukan untuk diri Niki sendiri atau untuk bantu-bantu orang-orang di sekitar. Jadi ya memang harusnya anak-anak muda ini alangkah baiknya gitu kan ngebantu ya bener-bener ngebantu. Cuma jangan ngebantu dari jari-jari doang kayak apa ya boleh rasanya nih mulut udah mau ngomong kasar aja kan tapi ya gimana ya maksudnya gini semua orang punya caranya masing-masing lah untuk membantu orang gitu. Dapat lagi kata-katanya penggantinya dia belum dapat iya mungkin memang harus kalau Niki sih ada ide dan Niki bisa mengasih saran gitu. Kenapa nggak kita anak-anak muda bikin satu perkumpulan yang memang isinya anak-anak muda yang pengen bikin maju negara gitu kan? Ya contohnya kayak
pada doyan musik kan, ya udah kita bikin satu konser yang nanti uangnya itu akan kita sumbangkan kemana gitu kan, walaupun misalkan pemerintah kita bikin Kak. Nah itu dia, makanya Niki tuh senang banget sama Nia Ramadhani, maksudnya terima kasih banyak masih bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang begini gitu. Niki appreciate banget, pengennya sih Niki ikutan ya, cuman ya ayo dong, mungkin belum diajak kali ya gitu. Nantilah mudah-mudahan next time kalau misalkan kepikiran lagi bikin sesuatu yang gue mau memang. ikut. Mau lah. Jadi kalau Niki tuh gini. Gitu. Kalau Niki tuh gini. Duit itu kan nggak dibawa mati. Duit itu nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada duit bisa mati, ya kan? Betul. Jadi duit itu kalau kita bisa pergunakan dengan baik, insya Allah sama Allah nanti dikembalikan lebih banyak dari yang kita keluarkan. Itu Niki percaya. Oke. Fix, kita abis ini kita WhatsAppan pribadi. Apa lagi? Tuh pengikutnya Niki tuh idola kalian saja sudah tergerak. Ya ampun, ada Ibu Peri. Coba sih, Cong. Ya kan, bener kan? Apa lagi? Kak, aku mau nanya deh. Lu nggak boleh ngomong lagi. Oh iya Gimana benar. caranya? Kenapa? Oh ya, jangan lupa buat kalian semua yang nonton ini ada kurang lebih 5.000, tolong scan yang ada di bawah situ barcode. Itu cara kalian untuk berdonasi. Kalian gak akan miskin dengan kalian membuang uang kalian, ya. Insya Allah yang namanya niat baik pasti akan diganti sama Allah yang lebih baik lagi. Amin. Gue lagi bingung nih, gue lagi cari celah nih orang kenapa bisa berantem ya? Kayak Nggak ngerti. Dengerin Ibu Nia, yang berantem sama Niki itu sampah. Jadi nggak usah ditampil. Kata-kata kamu tahu kan kita. Ya, tapi kenapa kalau sama Kak Niki tuh nggak tahu. Enggak, karena kan donasi verified Instagram. Tadi apa namanya? Kembali lagi. Jadi kalau boleh aku jelasin lebih lebih detail. Yang kayak ini jadi acara ini memang kita benar hasilnya adalah kita donasikan untuk pekerja budaya itu gamelan dan reok dan juga dalang-dalang gitu. Karena kayak sebelum pandemik ini kan kayak udah ketinggalan sama era modern kan, kayak orang-orang pada apa gitu. Nah, terus saat pandemik ini benar-benar stop, nggak ada pertunjukan, makin nggak ada apapun. Yes. Mungkin nantinya ke depan kayak orang-orang yang dari dunia perfilm musik lebih bisa bikin yang kayak kemarin Mas Erla bilang, kayak gamelan bisa dibikin gabung supaya budayanya nggak mati. Pokoknya acara ini tuh kita pengennya berdonasi untuk mereka, tapi juga bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang untuk lebih inget lagi dan sayang sama budaya Indonesia. Sama gue pengen berubah ini loh, Niki. Gue pengen merubah image si anak yayasan sama kegiatan sosial kan kayaknya kayak kolot ya, kayak anak yayasan. Oh iya benar. Kayak lo kenapa lo gitu kan. Nah itu pengen aku rubah image-nya gitu. Ya kita membutuhkan orang-orang macam dia ini nih. Betul, setuju. Kita itu hidup di masa depan, tapi jangan lupakan juga masa lalu. Itu kan. Kak Niki, ada nggak sih tips-tips masa untuk pesan untuk dikasih tahu ke teman-teman Kak Niki yang banyak banget, gimana sih kira-kira cara yang untuk melestarikan budaya Indonesia, jadi supaya nggak mati nggak lupa gitu. Cara untuk melestarikan kebudayaan Indonesia itu gampang dengan cara kita mengingat kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki di Indonesia. Maksudnya gini, kita nggak bisa juga pungkiri yang namanya tahun itu terus berganti, 2020, 2021 makin lama makin modern gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya tetap masih ada? Nah, kita ini anak-anak muda ini, nah itu balik lagi ke anak-anak muda. Kenapa sih kita tidak meluangkan waktu untuk membuat satu karya gitu kan dengan membawa budaya yang sudah ada, kita tinggal bikin jadi yang lebih bagus lagi atau gimana gitu. Ya sebenarnya balik ke diri masing-masing sih. Kalau Niki sih masih suka ya sama budaya-budaya yang ada. Kebetulan semenjak lockdown juga kan Niki doyannya baca. Dan emang lagi doyan aja tuh sama baca-baca tentang kebudayaan Indonesia. Ternyata tuh kaya raya banget dan banyak. Cuman emang Niki juga jujur nggak semuanya Niki tahu gitu. Tapi ternyata kalau kita tahu itu Indonesia tuh indah gitu. Iya benar. Dan harusnya tuh kita nggak usah keluar negeri kayak Bu Nia nih, keluar negeri melulu. Indonesia tuh banyak banget yang keren-keren. Iya Allah Akbar, kena lagi. Ya memang berarti banyak yang sebenarnya kalau misalnya dalam dunia fashion lebih banyak loh. Bagus banget, apalagi dijadiin fashion itu bagus banget kayak batik, songket, terus apalagi itu, kain-kainan Indonesia tuh kaya raya banget.
Dan sekarang juga banyak banget nih UKM Indonesia yang lagi pada berkembang kan. Betul. Jadi Nah, lokal brand, lokal brand tuh lagi ini banget gitu. Nah, dan kita juga jangan malu pakai produk-produk Indonesia. Ya, gitu. Setuju. Benar, sometimes juga Niki kadang-kadang pakai batik kok gitu. Cuma memang jarang aja diekspos. Kalau lagi syuting emang keseringannya pakai branded. Kenapa? Biar sombong aja. Tapi kalau lagi acara-acara apa gitu, Niki lebih suka pakai batik, kebayaan gitu. Ya nggak apa-apa sombong, nggak apa-apa asal ada ya. Ya bener dong, nggak apa-apa sombong, asal jangan minjam. Udah itu aja. Rental ya, jangan dong. Yang penting kalau ada ya ada gitu kan. Iya, betul. Kalau lagi ada masalah ya masalah, nggak ada masalah gitu. Bener kan kayak Niki nih sekarang, nggak ada masalah, santai aja kan. Lebih enakan mana? Gue pengen tanya. Nih satu rada melancang nih dari yayasan. Lebih enakan mana? Ada mainan. Lebih enakan huru-hara lah, duitnya lebih banyak. Ya kan, gue gemes dah. Nah ini nih yang aku real aja gitu ngomong, ya udah ngomong aja gitu kan. Iya, dan uangnya juga nggak Niki makan sendiri. Niki tuh punya namanya anak yatim. Niki tuh juga punya yang namanya yayasan panti asuhan. Beberapa anak yang memang Niki tampung untuk Niki biayai sekolahnya gitu. Jadi berguna. Huru-hara yang bermanfaat. Huru-hara dapat income. Niki tuh huru-hara tuh pernah loh 2 hari tuh dapat 1,2 M, bayangin nggak? Ada nggak yang bisa segitu? Ayo huru-hara lagi dong, bikin dong teman-teman, bikin. Tunggu ya, soalnya Instagram baru balik nih, gitu. Jadi adem-adem dulu aja. Juga boleh dikembalikan ini kalau Niki Instagram yayasan kenapa kita huru-hara boleh? Niki Suka lupa jalur ya, Cong. Aku mau nanya deh, ini kan sekarang masa pandemi ini lumayan agak panjang nih. Nah, ada yang sangat berat banget, maksudnya jadi berdampak besar apa yang paling berasa pada saat pandemi ini gitu kan Niki? Karena nggak ada anak-anak keluar juga pasti nggak sih kan gitu. Jadi dampak apa yang paling berasa gitu? Kalau dampak mungkin kalau orang pasti masalahin soal faktor ekonomi ya, keuangan. Kalau Niki alhamdulillah lancar. Palingnya dampaknya anak-anak boring aja di rumah. Iya benar. Ketemunya itu aja. Ketemunya itu lagi ya. Tapi akan jadi lebih bagus. Niki lebih banyak waktu untuk anak-anak gitu. Jadi selama 4 bulan ini, yang tadinya Niki ketemu mereka lagi tidur, ketika dia tidur Nikinya bangun, atau enggak Niki tidur dia udah berangkat sekolah, itu nggak terjadi sekarang. Iya, jadi lebih dekat ya. Intens, ya. Sekarang aku mau tanya ini, Kak, pencapaian apa lagi sih abis ini? Kakak nextnya mau melakukan apa lagi? Kan kemarin udah sempet ada single ya kalau nggak salah ya? Iya, single baru. Nyenyong. Udah lama kan Niki tuh job offer-nya banyak banget tau. Iya. Amin. Nah, nih kalau ditanya pencapaian kayak contoh paling gak ada. Iya, benar. Nah, ini nih hardworking. Ini baru Miss Independent. Salah nada lagi. Jadi itu sekarang kira-kira Kak? Bentar ya, anak gue fisik bentar dulu. Lagi nih Kak, kamu pencapaian di karir kamu nih, kamu mau apa lagi? Pencapaian di karir Niki, alhamdulillah Niki sudah lebih dari cukup. Main film udah, punya program banyak udah, terus pernah jadi bawain presenter acara kriminal udah, masuk penjara udah. Gue gak bayangin kok yang waspadalah itu ya. Kriminal apa coba? Nggak tahu. Terus nikah cerai udah, punya anak udah. Satu lagi yang Niki belum punya. Apa? Niki mau buat gedung di Jakarta, namanya Niki Tower. Niki Tower. Niki Tower. Kalau misalkan udah hayal-hayal, isinya apaan itu? Isinya ya orang-orang perkantoran aja, pengen aja gitu. Kayaknya kalau udah punya gedung, orang tuh udah nggak bakal bisa nginjak lagi deh. Mau nginjak gimana? Lu bisa buat gedung kayak gua, bikin gedung kan 1 triliun. Oke, kalau begitu. Kayaknya lu lewatin gedung gua lu ya. Oke. Iya kan? Tentang itu. Udah aku itu ya. Pertanyaan aku sih habis sebenarnya. Tapi aku coba karena kita lebih baik kita pakai Instagram sendiri kalau mau nanya-nanya yang lain-lain nggak sih, kayak pakai yayasan udah nih gitu. Kayak berarti pokoknya kalau misalkan tadi Niki juga udah bantuin kita untuk ngajak para pengikutnya ini untuk turut berdonasi untuk pekerja seni.
gitu. Jadi mudah-mudahan Niki makasih buat waktunya Terima karena dengan kasih banyak Sama-sama, terima kasih juga Dengan- udah diajak live Instagram bareng. Pokoknya Dengan- pesan Niki cuma satu buat semua yang ngeliat live Instagram ini, jangan sayang-sayangin uang kalian untuk berdonasi, karena kita itu satu nusa, satu bangsa, semua saudara. Ketika satu susah, pasti susah semuanya. Iya, jangan sampai kayak budaya tuh kalau pada saat lagi ada yang mau nyuri budaya kita tuh baru yang Baru kayak ada was-was. bentok-bentokan gitu, tapi dari Ya, sekarang kita benar. Jadi kalau boleh kasih info, jadi kita kreasi itu akan tayang di YouTube-nya kita Turut Andil hari Minggu tanggal 26 Juli jam Jam 7 7 malam. live jam streaming 7 di malam. YouTube. Kita nonton bareng yuk. Yeay. Boleh dong, pasti nih nonton. Ya, Terima Ya, kasih amin. loh. Mudah-mudahan kita juga bisa kolaborasi bareng ya. Iya, untuk ngebantu. Kak. Amin. Ah. Thank you so much. Thank you so much Terima buat kasih. Ramadhani Iya, dan Bapak. dua dayang-dayangnya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih.